Banyak orang berusaha keras bahkan berlomba-lomba untuk menjadi public figure, meskipun sangat berat resiko bila terekspos secara jelas tentang masalah pribadinya, terutama bila bersangkutan dengan hukum atas suatu kasus pidana. Biasanya mereka menggunakan kekuasaan atau relasi dan uang untuk menutupi aibnya, sehingga beberapa kasus di antaranya harus dirahasiakan, yang mungkin akan menjadi salah satu faktor korbannya tidak akan mendapatkan keadilan. Beragam pendapat dan dugaan menjadi fenomena yang umum terjadi di antara masyarakat, seperti pada kisah tewasnya seorang wanita cantik asal Libanon yang berprofesi sebagai artis dan penyanyi. Dia telah dimanfaatkan oleh para pria yang dekat dengannya. Dia juga teraniaya hingga akhirnya ditemukan tewas mengenaskan di kamar apartemennya di Dubai. Tubuhnya penuh luka sajam dan luka parah pada lehernya. Fenomena masalah pribadi dan hubungannya dengan sejumlah tokoh membuat kisah dan kasusnya menjadi sangat rumit. Pelaku yang telah berhasil ditangkap ternyata seorang pembayaran, dan dia menunjuk seorang pejabat pemerintah sebagai otak pelaku. Inilah kisahnya. Beirut, Libanon, menjadi kampung halaman Susan Tamim yang lahir pada tahun 1977. Semenjak orang tuanya bercerai, Susan dan saudara laki-lakinya tidak pernah bertemu lagi dengan sang ibu, karena mereka harus tinggal bersama sang ayah. Yang konon, sang ayah adalah orang yang keras dalam mendidik anak-anak, sehingga Susan terkadang merasa tertindas oleh sang ayah. Akan tetapi kehidupan sederhana dan sulit tidak membuatnya putus asa. Dia orang yang rajin belajar dan bersekolah di sekolah tinggi farmasi. Di sana dia menemukan cinta pertamanya. Pria itu bernama Ali Maznar. Setelah cukup lama berpacaran, akhirnya mereka merencanakan pernikahan. Namun ayah Susan tidak merestui hubungan mereka dan menolak lamaran pria itu. Sehingga akhirnya mereka kawin lari pada usia 18 tahun. Menikah di usia sangat muda dengan pengalaman hidup yang kurang cukup membuat mereka kesusahan. Akan tetapi, kemudian dia bangkit untuk berusaha meraih masa depan yang cerah. Setelah menyadari dia memiliki keahlian dalam olah vokal, Susan memiliki suara yang sangat bagus. Pada tahun 1996, Susan mengikuti acara pencarian bakat di program TV Studio Elvan. Susan Tamim berhasil menjadi juara pertama. Sejak itulah dia memulai karirnya di dunia hiburan. Memiliki album pertama pada tahun 1999 yang menjadi awal ketenarannya, dan dia mulai memiliki banyak penggemar. Meskipun masa kecilnya kurang beruntung karena kondisi ekonomi keluarga dan perceraian orang tua, keberhasilannya saat itu mampu menghapus kenangan pahit masa lalu. Keahlian vokal membuat dia menikmati hidup sukses dan menjadi orang yang terkenal. Begitulah nasib dan takdir yang menjadi rahasia Tuhan. Akan tetapi, dia harus tetap menjalankan kehidupan yang berliku dan pasang surut. Keluarga tidak setuju dan menentang atas keputusannya untuk terjun ke industri hiburan, karena mereka khawatir bila akan terjadi sesuatu pada Susan. Tapi Susan berpendirian kukuh. Dia mengejar cita-citanya. Saat Susan berhasil meraih kesuksesan, sang suami Ali mulai memanfaatkan bagaikan benalu. Susan yang menyadari itu, akhirnya mereka bercerai. Saat itu, perceraian mereka masih proses. Namun Susan pergi ke Prancis untuk menghindari mantan suami dan agar supaya tidak bertemu lagi dengannya. Di Perancis, Susan melanjutkan karirnya. Di sana dia bertemu dengan seorang pengusaha di industri hiburan. Pria itu bernama Adel Maatuk, yang diperkenalkan oleh seorang produser. Mereka menjadi satu manajemen bisnis hiburan. Pada Adel, Susan menceritakan masalahnya dengan suami, sehingga saat itu Adel memberi bantuan finansial yang diberikan kepada suami Susan
sebesar $1,5 juta untuk mempercepat proses perceraian mereka. Setelah Susan bercerai, Susan melanjutkan kehidupan bersama Adele. Mereka menikah dan Adele menjadi suami kedua. Menurut sumber artikel, ada kemungkinan Susan telah ditipu oleh suami keduanya. Tanpa dia sadari, saat tanda tangan kontrak kerja, ada salah satu berkas yang ditandatangani oleh Susan. Ternyata berkas tersebut adalah surat perjanjian nikah, sehingga Susan terpaksa menikahi Adele. Selama mereka menjalankan hidup bersama, Susan berusaha menikmati hidupnya. Tapi hubungan mereka tidak berlangsung lama. Mereka berselisih setelah 8 bulan bersama. Susan menyadari bahwa ternyata Adele gak jauh beda dengan mantan suami pertamanya. Adele memanfaatkan Susan melalui beberapa kontrak kerja. Akhirnya, Susan meminta cerai. Akan tetapi, permintaan cerainya tidak dikabulkan oleh Adele, sehingga Susan kabur meninggalkan Adele dan menetap di Kairo. Saat itu kondisi psikologi Susan menjadi sangat buruk. Dia bersedih atas apa yang telah dia alami. Keadaan dipersulit setelah Adele memprovokasi dan mencekal Susan dari pekerjaannya sebagai penyanyi. Karena Susan terlibat kontrak monopoli dalam manajemen Adele Maatuk. Bahkan Adele melaporkannya pada polisi atas tuduhan pencurian uang sebesar 35.000 US dollar. Petugas polisi yang mendapatkan laporan itu segera datang ke tempat tinggal Susan untuk menangkapnya. Tapi mereka tidak memiliki bukti sehingga Susan terbebas dari tuduhan itu. Adele yang tidak puas dengan itu kemudian datang menemui Susan. Mereka terlibat pertengkaran sengit, bahkan menuduh Susan telah melakukan pembunuhan. Hal itu menjadi masa tersulit dalam hidup Susan. Matahari terbenam namun mulai akan bersinar lagi. Pada tahun 2005, Susan bertemu seorang taipan Mesir yang sangat terkenal, dan dia juga seorang politikus yang memiliki hubungan dekat dengan rezim Mubarak. Dia bernama Hisham Talat Mustafa. Dia memiliki peran yang lumayan sangat penting pada negara, berkontribusi terhadap perekonomian Mesir. Padanya, Susan menceritakan masalah dengan mantan suami dan menceritakan kesusahan hidup atas pencekalannya. Bagaikan menemukan sandaran hidup baru, dia berkeluh kesah pada orang yang tepat. Hisham membantu Susan keluar dari perangkap jahat Adele dengan memberikan sejumlah uang yang dituntut oleh Adele pada Susan sebagai ganti rugi kontrak kerja. Sejak saat itu, Susan menjalin hubungan dengan Hisham. Waktu yang berlalu membuat Hisham semakin jatuh cinta. Dia ingin meresmikan hubungan mereka, tapi Susan menolak lamarannya dan menolak $50 juta sebagai uang lamaran. Tentu saja Susan menolak lamaran itu, meskipun sudah banyak hutang budi karena pria itu sudah memiliki anak dan istri. Hisham yang kecewa akhirnya menekan dan selalu mengawasi Susan. Hal itu membuat Susan menjadi depresi. Meskipun kecewa, Hisham yang sudah kepalang jatuh cinta tetap berusaha memikat Susan dengan tetap mengiriminya uang untuk hidup. Akan tetapi Susan malah kabur ke London. Mengetahui burungnya lepas dari sangkar, Hisham mengancam akan membayar orang untuk mencari Susan dan untuk mengambil nyawanya. Bagaikan lepas dari kandang buaya, kemudian masuk ke kandang harimau. Kehidupan dan psikologisnya menjadi sangat sulit, tapi itu tidak memadamkan semangatnya untuk tetap hidup. Hingga pada tahun 2006, di London, Susan bertemu dengan seorang pria yang pernah menjadi juara tinju Irak, bernama Riyad Al-Azawi. Pada pria itu, Susan mengharapkan perlindungan. Meskipun mungkin dia harus hidup sederhana, Susan memutuskan untuk menikah dengan Riyad pada tahun 2007. Kabar pernikahan Susan membuat Hisham membara. Hisham terus mengejarnya dan meneror Susan, sehingga Susan mulai merasa tidak aman. Padahal awalnya dia mengira akan aman hidup bersama suaminya yang baru. Hingga 1,5 tahun kemudian, pernikahan itu berakhir.
Karena ternyata Riyad sama seperti yang lain. Dia juga mengeksploitasi Susan. Setelah perpisahan itu, Susan tinggal di Dubai. Di sana dia memiliki sebuah unit apartemen. Tapi dia tetap tidak merasa tenang dan nyaman hidupnya dalam kecemasan dan ketakutan. Karena Hisam masih mengejar dan meneror dia. 2 hari setelah kedatangannya di Dubai, beberapa temannya yang masih tetap berhubungan dengan Susan menjadi sangat cemas. Setelah dia berhari-hari tidak ada kabar. Hingga akhirnya pada tanggal 28 Juli tahun 2008, teman-temannya datang mengetuk pintu apartemen Susan. Tapi tidak ada jawaban. Apakah Susan baik-baik saja? Mereka menjadi sangat khawatir, sehingga mereka menghubungi petugas keamanan untuk memeriksa ke dalam. Benar saja setelah pintu dibuka, tubuh Susan yang sudah tidak bernyawa tergeletak bersimbah cairan merah dengan sejumlah luka pada tubuh dan lehernya yang hampir putih. Kabar tewasnya diva asal Lebanon menjadi berita yang sensasional saat itu. Selama hidupnya, Susan belum pernah memiliki anak. Konon kabarnya dia pernah hamil, tapi entah bagaimana tidak ada kabar selanjutnya. Apakah dia dipaksa demi karir, atau sukarela menghilangkan janinnya demi karir, atau hal lain yang tidak diketahui oleh media dan publik. Petugas polisi menyelidiki siapa pelaku yang telah menghabisi sang diva Lebanon. Beberapa saksi pernah melihat ada sosok tamu yang datang ke kamarnya. Pada CCTV menunjukkan seorang pria datang ke kamarnya. Petugas berhasil mengidentifikasi pria itu. Dia adalah seorang mantan petugas keamanan Mesir bernama Mohsen Al-Sukari yang kemudian berhasil ditangkap. Polisi pun menemukan uang sebesar $1,5 juta. Saat diinterogasi oleh para detektif, Mohsen mengaku bahwa dia telah disuruh oleh Hisam untuk menghabisi Susan dengan imbalan sejumlah uang jutaan dolar. Menurut pengakuannya, dia diperintahkan untuk menguntit, memfitnah Susan dengan obat terlarang atau membuat rekayasa kecelakaan kendaraan. Atas pengakuan itu, akhirnya Hisam pun diseret ke pengadilan Mesir untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi dia menyangkal semua tuduhan itu. Apakah benar Hisam yang merencanakan kejahatan itu? Atau apakah ada orang lain yang belum diketahui yang mungkin ada dendam pada Susan? Hisam mengakui memang mengenal Mohsen, tapi dia sudah lama tidak pernah berhubungan lagi dengannya. Mohsen menuduhnya sebagai otak pelaku. Saling tuding dan saling sangkal membuat masalah menjadi rumit. Hisam pun menunjuk orang lain yang juga public figure sebagai pelaku Susan. Hal itu membuat fenomena misteri. Sebagian publik percaya dan sebagian lagi tidak percaya. Mereka menduga Susan berhubungan dengan beberapa tokoh Timur Tengah, bahkan berhubungan dengan keluarga kerajaan. Mereka berasumsi Susan mungkin juga seorang agen rahasia. Mengingat bahwa pelaku Mohsen adalah seorang mantan anggota polisi yang memiliki beberapa catatan kriminal, seperti pencucian uang dan kepemilikan senjata tanpa izin. Akan tetapi, bukti percakapan pada ponsel antara Hisam dan Mohsen telah menentukan siapa yang bersaksi fakta. Akhirnya, Hisam dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung pada bulan Agustus tahun 2009. Akan tetapi di tahun yang sama, pengacaranya mengajukan banding dengan merubah hukuman mati menjadi seumur hidup. Kasusnya dilarang untuk dipublikasikan, yang mungkin bandingnya saat itu diterima dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Namun 8 tahun kemudian, kabarnya pada tahun 2017, Presiden Abdel Fattah el-Sisi mengeluarkan keputusan presiden. Dia memberikan gerasi pada 502 narapidana sebagai hadiah Idul Fitri. Salah satunya Hisam Talat Mustafa. Dan 3 tahun kemudian pada tahun 2020, Mohsen Al-Sukari pun mendapatkan gerasi sebagai hadiah Idul Fitri. Banyak masyarakat bertanya-tanya, terutama keluarga Susan, karena hal itu sepertinya sangat tidak adil. Susan tewas dengan tragis. Sementara pelakunya sudah bebas. Bahkan dia mendapatkan rehabilitasi
dan kasus tewasnya Susan dianggap tidak pernah ada. Yang mati tidak akan hidup lagi, sementara yang hidup harus melanjutkan dan mempertahankan hidupnya, walaupun hal itu dirasa sangat tidak adil bagi orang lain. Demikianlah kisah kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan hingga selesai. Salam.